Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmarani Sarinafila, saya dari Fakultas Syariah. Saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan GCG pada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS. Latar belakang. Perbankan Indonesia lemah dalam setiap aspeknya. Menurut LPPI, penerapan GCG dalam negeri masih belum cukup dan terdapat tren penurunan. Dalam sebuah penelitian, didapatkan hasil bahan penerapan GCG di Indonesia masih sangat buruk. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia bermasalah semenjak 2015. Bank kekurangan dana dan pemegang saham enggan menggunakan dana. BMI lalai memberikan pinjaman kepada perusahaan industri pertambangan. Jumlah kredit macet BMI meningkat tajam, bahkan melebihi 5% lebih tinggi dari batas maksimum. Dalam 4 tahun terakhir, terdapat 179 jumlah internal fraud. BMI sendiri adalah urutan pertama internal fraud terbanyak di Bank Umum Syariah. Berdasarkan fenomena BMI tersebut, menurut hasil penelitian Fani Fadila, Kesehatan Bank pada tahun 2014 sampai 2018, BMI merupakan bank dalam kategori kurang sehat dan berdasarkan hasil penelitian Nuriyah, proyeksi potensi kebangkrutan, BMI diprediksi mengalami kebangkrutan. Salah satu faktor penyebab kebangkrutan adalah kondisi internal. Salah satu upaya penyelamatan bank syariah pertama di Indonesia adalah menarik investor untuk memperkuat BMI selaras dengan Undang-Undang Perbankan Pasal 37 Ayat 1 dalam upaya penyelamatan bank yang mengalami kesulitan. Salah satunya adalah menyuntikkan modal, maka menarik investor dalam rangka menyuntikkan modal sangat diperlukan. Penelitian ini pun sangat penting untuk para investor melihat kinerja Bank Muamalat Indonesia dalam segi penerapan tata kelolanya. Rumusan masalah yang saya ambil adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan GCG pada Bank Muamalat Indonesia. 2. Bagaimana analisis pelaksanaan GCG pada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan PBI nomor 11/33/BPI/2009 pada BUS dan UUS. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil adalah kualitatif deskriptif. Sumber data primer yang saya ambil adalah PBI nomor 11/33/PBI/2009, annual report serta laporan GCG Bank Muamalat Indonesia dan wawancara sekunder. Sedangkan sumber data sekunder yang saya ambil adalah jurnal penelitian, buku yang menyangkut GCG. Teknik pengelolaan yang saya ambil adalah deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data yang saya ambil adalah interview dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang saya ambil adalah yuridis normatif. Hasil penelitian. A. Pelaksanaan GCG di Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia melaksanakan GCG sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Wujud dari pelaksanaan GCG adalah dengan terpublikasinya laporan GCG pada Bank Muamalat Indonesia di website perusahaan. Laporan GCG merupakan hasil dari self-assessment dengan skor keseluruhan pada tahun terakhir pelaksanaan GCG pada 2019 mendapatkan nilai 3, menunjukkan bahwa manajemen bank telah menerapkan tata kelola perusahaan secara umum cukup baik. Faktor penilaian pelaksanaan GCG BMI sendiri sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu Pasal 2 PBI nomor 11/33/PBI/2009 yang isinya pelaksanaan GCG paling dikurang diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, batas maksimum penyaluran dana, dan transaksi kondisi keuangan dan non-keuangan BUS. B. Analisis. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pelaksanaannya telah sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, dan Pasal 11 Ayat 3, dan Pasal 12 Ayat 1 dan 2. Kelengkapan pelaksanaan tugas komite telah sesuai dengan Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 42. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat 1, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27 Ayat A, B, dan C, dan Pasal 28 dan Pasal 30. Sedangkan penerapan fungsi kepatuhan BMI telah sesuai dengan Pasal 52 Ayat 1 dan 2.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS Bank Muamalah telah sesuai dengan pasal 47 ayat 1, pasal 47 ayat 3 dan ayat 4. Penerapan fungsi audit intern telah sesuai dengan pasal 53 ayat 2, pasal 5 dan pasal 53 ayat 4. Penerapan fungsi audit ekstern telah sesuai dengan pasal 54 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Batas maksimum penyaluran dana BMI tidak melampaui BMPD selama tahun 2009 tercantum persentase 0,00% dan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan pasal 56 dan pasal 57. Kesimpulan, Bank Muamalat Indonesia melaksanakan GCG sesuai dengan prinsip GCG. Laporan GCG pada Bank Muamalat Indonesia dengan skor keseluruhan nilai 3 yang menunjukkan bahwa manajemen bank telah menerapkan tata kelola perusahaan secara umum cukup baik. Faktor penilaian pelaksanaan GCG BMI sendiri telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu secara umum Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan GCG sesuai dengan landasan penerapan GCG BUS dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009. Saran: agar terciptanya pelaksanaan prinsip GCG dengan baik, Bank Muamalat Indonesia diharap lebih mengembangkan SDM yang memiliki integritas yang tinggi agar tidak menimbulkan kerugian untuk perusahaan. Dan dalam upaya memikat investor untuk penambahan modal, diharapkan BMI terus berinovasi dalam hal strategi bisnis dan terus mengembangkan tata kelola perusahaan yang lebih baik lagi. Lalu bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai bahan pertimbangan dan untuk memperdalam semua pasal dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.